Salam sejahtera di dalam nama dan kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada petang hari ini saya ingin menyapa saudara-saudara jemaat GPDI di Cianjur dan di Jakarta, serta di mana saja suara saya siaran ini bisa ditangkap. Tertarik saya untuk membaca dari kitab Wahyu Pasal 1 ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10. Aku, Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan, menantikan Yesus berada di pulau yang bernama Patmos, oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku satu suara yang nyaring, seperti bunyi sangkakala. Saudara-saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan, ini adalah pengalaman dari Rasul Yohanes ketika ia dibuang di pulau Patmos. Patmos artinya dihabisi, artinya dihancurkan, artinya diremukkan. Karena Yohanes dibuang begitu saja dengan harapan dia akan mati, dia akan dimakan binatang buas, atau dia akan kelaparan. Tetapi puji Tuhan, ketika dia di pulau Patmos lah, ia melihat wahyu mengenai keadaan yang akan datang di akhir zaman dan di dalam kekekalan. Yohanes ini dikatakan di dalam ayat ini ada melihat sebuah penglihatan, yaitu pada hari Tuhan. Ayat 9 berkata akan dihabisi, sama seperti hari-hari ini seluruh dunia. Saya ulangi, seluruh dunia manusia tidak mampu, tidak tahu harus berbuat bagaimana menghadapi musuh yang tidak nampak, musuh yang tidak kelihatan, musuh yang bisa membunuh kita tanpa kita sadari, musuh yang akan menghabisi kita, musuh yang akan menghancurkan kita, bisnis kita, peradaban kita, kehidupan kita sehari-hari, persahabatan kita, dan lain-lain. Tetapi puji Tuhan, dalam ayatnya yang ke-10, Yohanes berkata, pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh. Hari Tuhan dalam bahasa Alkitab adalah hari Minggu, Domingos, harinya Tuhan. Kenapa? Karena Yesus bangkit pada hari Minggu. Itu sebabnya Minggu disebut harinya Tuhan. Ketika banyak persoalan, banyak ketakutan, banyak kesulitan, tetapi ada perjanjian pada hari Tuhan. Saudara-saudara, Yohanes dikuasai oleh Roh. Kata dikuasai oleh Roh bukan berarti dipenuhi oleh Roh, bukan berarti dipimpin oleh Roh, tetapi dia dikuasai oleh Roh. Dalam salinan lain disebut dikuasai sepenuhnya, sama seperti dijajah oleh Roh, dikuasai oleh Roh Kudus. Dan dia mendengar suara yang nyaring yang datang dari belakang Yohanes.
Mengenai suara, saudara-saudara, hari-hari ini kita memiliki banyak ribuan macam suara. Suara yang menakutkan, suara yang membimbangkan, suara yang tidak pernah kita pikirkan, suara yang membuat kita semuanya, saudara-saudara, takut dan kecewa. Itu sebabnya Tuhan datang kepada kita dengan firman-Nya, yaitu ternyata suara itu ada ribuan macam suara di dunia. Seorang hamba Tuhan, almarhum Pendeta Toteis dari Belanda, dia berkata, ada banyak suara di dalam dunia, tapi hanya ada satu suara yang harus kita dengar, yaitu suara dari firman Allah, suara dari sabda Tuhan. Nah, di dalam ayat 10, Yohanes berkata, suara itu datang dari belakang dia. Berarti Yohanes berjalan terlalu cepat, sehingga suara Yesus datang dari belakang dia. Kalau kita datang biasa-biasa saja, suara Yesus akan datang dari depan kita. Marilah kepadaku, hei kamu yang bertanggungan berat, aku akan memberikan sentosa kepadamu. Tetapi di sini Yohanes mendengar suara dari belakang dia, karena dia terlalu cepat berjalan. Maka saudara-saudara sekalian sidang jemaat, apakah saudara terlalu cepat takut? Terlalu cepat bimbang, terlalu cepat memberi komentar, terlalu cepat memberikan hal-hal yang tidak baik, yang tidak positif, terlalu cepat menilai, terlalu cepat menghakimi, terlalu cepat menuduh. Itu sebabnya suara dari Yesus datang dari belakang. Tidak ada kata terlambat. Kalau saudara terlalu cepat khawatir, terlalu cepat takut, dan bertanya, besok apa yang kita harus lakukan? Besok apa yang kita akan makan? Maka firman Tuhan ini adalah untuk saudara dan saya. Tidak ada yang patut kita khawatirkan selama kita menjadikan Yesus sahabat dan juru selamat kita yang hidup. Itu sebabnya sebelum saya berpisah dari saudara, dimanapun saudara berada, di Cianjur atau di Jakarta, doakanlah kota saudara, doakanlah tempat saudara tinggal, doakanlah pemerintah saudara, supaya kota saudara dilepaskan, diluputkan, diselamatkan, dan seluruh penduduknya mendapatkan sentosa daripada Tuhan. Karena kalau sampai kota itu diberkati, saudara yang tinggal di dalam kota itu ikut diberkati. Itu sebabnya saudara-saudara, sebagai pesan terakhir, jangan takut dan jangan bimbang. Dia yang ada di dalam kita jauh lebih besar daripada apapun juga yang ada di luar dan di dalam dunia ini. Sekian renungan firman Allah. Kiranya saudara-saudara diberkati dimanapun saudara berada. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa surga, kami datang kepadamu khususnya untuk bangsa Indonesia dan umumnya untuk seluruh dunia ini yang sedang mengalami goncangan karena adanya musuh yang tidak kelihatan, virus yang mengganggu dan membunuh banyak umat manusia. Berikanlah kepada kami iman yang teguh, hati yang tenang, sehingga kami berdiri di atas firman Tuhan. Dan Tuhan berkatilah kota kami, berkatilah kota Cianjur, berkatilah kota Jakarta, supaya pada saatnya hal-hal yang
menakutkan ini boleh cepat lalu dan lewat. Karena firman-Mu sudah mengatakan, tak usah kami takut, tak usah kami bimbang. Apapun yang akan terjadi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.